Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 pada hari ini akan menyampaikan sebuah materi dengan topik otonomi daerah dan pemerintahan desa. Nah, dengan subtopik yang pertama adalah pengertian otonomi daerah, yang kedua adalah prinsip otonomi daerah, yang ketiga asas-asas otonomi daerah, dan yang keempat adalah daerah dengan otonomi khusus. Selanjutnya, mari kita perkenalkan anggota dari kelompok 7. Aulianti Marham, Tesyagel Ramadan, Nur Aisyah Alia Fadila, dan Dinar Nurul Ramadhani. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas subtopik pertama, yaitu pengertian otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewarganegaraan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasarkan pada aspirasi masyarakat. Salah satu contoh otonomi daerah yaitu suatu kebebasan pemerintah. Daerah tersebut bisa berupa gubernur, bupati, camat, kepala desa, ketua RW, hingga ketua RT diperbolehkan membuat kebijakan serta kewarganegaraan dalam ruang lingkup wilayah yang dipimpinnya. Namun dalam membuat kebijakan tersebut harus memerhatikan nilai dan norma yang berlaku. Dibutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat terlebih dahulu agar dapat melaksanakan kebijakan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki arti bahwa suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut dipakai urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan ini juga membuat daerah dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Akan tetapi harus tetap sesuai perundang-undangan seperti ketika pemerintahan pusat, maka pemerintahan daerah harus mengikuti aturan dan undang-undang tersebut. Prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip otonomi nyata, suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut digunakan untuk menangani urusan-urusan pemerintahan. Urusan tersebut didasarkan dari sebuah tugas, wewenang, serta kewajiban. Yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab ini memiliki makna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini harus disesuaikan serta diperhatikan mengenai tujuan dan maksud dari pemerintahan otonomi tersebut. Selanjutnya adalah asas-asas otonomi daerah. Asas yang pertama, asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah sebuah penyerahan wewenang. Penyerahan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya tersebut secara mandiri. Hal ini berdasarkan dari asas otonomi. Asas yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah sebagian urusan dari pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Hal tersebut karena gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat adalah instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu. Dan pada gubernur dan wali kota atau bupati sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintahan umum. Ketiga, tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Selanjutnya, daerah dengan otonomi khusus dan istimewa. Dengan otonomi khusus dan istimewa. Satu, daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu bentuk keistimewaan Yogyakarta adalah pemilihan jabatan gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh Kesultanan dan Kadipaten.
Kedua, daerah khusus ibu kota DKI mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, DKI Jakarta memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah. Ketiga, Aceh. Keistimewaan Aceh adalah penyelenggaraan pemerintahan dan juga kabupaten atau kota berpedoman pada asas agama Islam. Keempat, Papua dan Papua Barat. Otonomi khusus (OTKHUS) diberikan untuk percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Papua. Khususan Papua dan Papua Barat ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Adanya kekhususan ini membuat Papua dan Papua Barat mendapat dana perimbangan dan dana OTKHUS yang besar. Singkatnya, begini. Di tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Stadsblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Ini kebijakan otonomi daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia. Pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menitikberatkan asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan komite daerah, KND, karesidenan, kabupaten, dan kota berotonomi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa daerah negara RI terdiri dari 3 tingkat atau provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Masing-masing daerah berhak mengurus rumah tangga sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra. Wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Tahun 1996, pemerintah melalui Kepres Nomor 11 Tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Tahun 1998 terjadi krisis ekonomi. Presiden Soeharto lengser karena tekanan mahasiswa yang berdemo. Pak B.J. Habibie kemudian naik. Dia merasa Indonesia bisa lebih baik jika setiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Daerah diberi wewenang penuh kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter, dan lain-lain. Undang-undang baru ini disambut penuh semangat. Sampai dengan 2004 terbentuk daerah otonomi baru sebanyak 7 provinsi dan 115 kota dan 26 kabupaten. Pola pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi otonomi membuat daerah memiliki keleluasaan untuk membangun daerahnya sendiri dengan melihat potensi besar dari daerah. Kabupaten Jembrana mampu menjadi daerah yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Banyuasin adalah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa melalui aplikasi. Namun masih ada kekurangan dari undang-undang tersebut. Kecenderungan hadirnya raja-raja kecil di daerah, pembangkangan wali kota atau bupati kepada gubernur, dan bahkan berkembang menjadi politik dinasti. Tahun 2004, di pemerintahan Megawati, dia melihat kelemahan undang-undang sebelumnya dan merasa otonomi daerah bisa lebih baik ketika diberi arahan yang tepat dari pemerintah pusat. Hadirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menetapkan pilar yang mesti dijaga agar bisa sukses. Imbasnya, otonomi daerah semakin meluas. Selama periode 2005 sampai dengan 2014, terbentuk 1 provinsi, 66 kota, dan 8 kabupaten. Melalui berbagai pembelajaran yang didapat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas lebih detail mengenai kekuasaan dan pembagian wilayah. Undang-undang ini juga membahas koordinasi antara pemimpin daerah dan menetapkan forum tukar pikiran dan saling beri dukungan. Sampai dengan 2018, sudah terbentuk total daerah otonom sebanyak 34 provinsi dan 542 kabupaten atau kota. Sejak itu, pemerintah pusat melakukan segala upaya untuk mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk menemukan identitasnya dan terus mendunia. Untuk menghadapi persaingan dunia dan tantangan revolusi industri 4.0, daerah wajib terus berinovasi untuk menciptakan sistem dan penerapan teknologi yang optimal atau smart city. Maka setelah melalui proses refleksi tentang otonomi daerah selama 22 tahun ini, satu sisi inilah yang kemudian memicu kami untuk mengembangkan smart city. Smart City adalah sebuah kota cerdas, bagaimana masyarakat dilayani dengan sebaik-baiknya, dan bahkan tidak hanya sekedar baik, tapi bagaimana dilayani dengan cepat, kemudian dengan tepat, dan juga dengan akurat. Kota Semarang meningkatkan ekonomi daerah dengan penerapan e-government dan open government. Mereka kini berkembang menjadi pusat ekonomi yang sukses. Hari ini, proses mengurus izin usaha menengah kecil itu sangat cepat. Jadi, para pengusaha UMKM itu cukup dengan membawa surat keterangan domisili, RT, RW, dibawa ke kelurahan, kemudian diteruskan ke kecamatan, kecamatan
langsung inline dengan Dinas Koperasi, dan hari itu juga izin usaha menengah kecil itu jadi. Banda Aceh membangun kota cerdas dengan pendekatan kearifan lokal. Islamic Smart City pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Kota Pontianak melayani semua kebutuhan warga dan wisatawan dengan satu aplikasi bernama Gencil. Pelayanan meliputi kuliner, wisata, acara, harga pangan, hingga melaporkan keluhan. Pendapatan pajak bisa dipantau secara online dan langsung. Kota Ambon meningkatkan PAD dengan teknologi melalui pajak daerah online. Selain itu, banyak kisah sukses daerah lainnya. Tapi perjuangan masih belum selesai. Banyak daerah yang butuh dukungan dan kontribusi kita. Otonomi daerah masih akan terus berbenah dan menjadi lebih baik lagi. Membangun daerah dari pinggiran sesuai nawacita Presiden Jokowi. Selanjutnya adalah pemerintahan desa. Dibagi berdasarkan wilayah. Salah satunya adalah pemerintahan desa. Namun, apakah pemerintahan desa dan sebagainya? Berikut penjelasannya. Sebelum mengetahui pemerintahan desa, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu desa. Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Adapun pemerintah desa adalah penyelenggara utusan pemerintahan di desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintahan desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah disebut berpusat di kantor desa, adapun kantor desa menjadi pusat pelayanan warga desa dengan berbagai macam urusan. Misalnya, pengajuan pembuatan KTP, pembuatan akta tanah, pembuatan akte kelahiran dan kematian, penyaluran program pemerintah, tempat pelaksanaan posyandu, pendaftaran pernikahan, dan lain-lain sebagainya. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.